Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, terima kasih kepada Bu Istijah selaku tuan rumah yang mengizinkan saya untuk berada di sini, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Izinkan saya membacakan kultum yang berjudul Wudu. Yang pertama, pengertian wudu. Wudu adalah bersuci dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian dasar hukum wudu. Perintah wudu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Yang ketiga, rukun wudu. Rukun adalah bagian inti yang wajib dilaksanakan dalam berwudu, yaitu rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat ada dua pendapat ulama yang berbeda, yaitu niat bisa diucapkan dengan lisan, juga bisa diucapkan dalam hati atau di batin. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah niki menajas air yang keluar dari keran lalu dibasuhkan ke muka. Niki pastikan semuanya terkena air dengan batasan area yang mulai ditumbuhi rambut. Kemudian
membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini dimulai dari yang kanan dulu. Membasuh kedua tangan dipastikan mencapai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Ulama berpendapat sebagian kepala adalah yang dimaksud adalah rambut, sebagian rambut. Jika orang tersebut tidak memiliki rambut, maka kulit kepalanya saja yang bisa basuh. Kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Banyak orang yang keliru membasuh kaki dimulai dari bawah sampai dengan lutut, padahal itu keliru, cuma sampai mata kaki saja. Kemudian sunat wudhu. Hal yang dianjurkan dalam melaksanakan wudhu yaitu yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum berwudhu, menggosok-gosokkan telapak tangan dan sela-sela jari. Kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah dilakukan sambil mencuci kedua tangan. Kemudian setelah mencuci kedua telapak tangan adalah berkumur. Berkumur menggunakan air yang tergenang di atas kedua telapak tangan kita, lalu memulai kita berkumur. Kemudian setelah berkumur menghirup air dari hidung atau menghirup air ke hidung atau istinsyak. Istinsyak sendiri dilakukan sama dengan berkumur, hanya saja air itu digunakan untuk dihirup menggunakan hidung. Awalnya mungkin terasa tidak enak karena sedikit pusing, tapi kemudian lambat laun akan terasa nikmat karena sudah terbiasa. Kemudian setelah itu membasuh anggota dan badan yang kanan terlebih dahulu. Ini seperti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah terbiasa mendahulukan anggota badan yang kanan saat membasuhnya, seperti tangan yang kanan dulu dan kaki yang kanan dulu. Kemudian mengulang basuhan sebanyak 3 kali. Ini juga termasuk sunnah karena 3 kali memastikan seluruh kulit terbasuh dengan sempurna sehingga tidak ada yang terlibat. Kemudian berdoa setelah wudhu, yaitu doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja sudah cukup. Kemudian ada hal yang membatalkan wudhu antara lain keluarnya nyun sewu, keluarnya sesuatu dari dua lubang pembuangan,
maupun dari depan ataupun belakang. Yang dari depan itu bisa berupa cairan, yaitu menjauh pipis, atau dari belakang berupa angin, yaitu kentut. Kemudian hilangnya akal. Akal yang hilang bisa mempengaruhi wudhu yang sudah kita pegang, yaitu hilangnya dengan tidur, yaitu maupun berbaring, terlentang atau tengkurap dan miring. Kemudian pingsan dan mabuk. Kemudian bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Bersentuhan ini juga dapat membatalkan wudhu kita yang sudah kita miliki. Mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi